Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai revenue recognition atau pengakuan pendapatan pada bab 18. Sebelumnya perkenalkan, saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021 dan rekan saya Dewi Azilatun Naila dengan NPM akhir 022, Nurul Sisilatul Rohma dengan NPM akhir 035, Rohma Agustina dengan NPM akhir 136, Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192, Evidia Puspitasari dengan NPM akhir 214, Meilani Amelia Putri dengan NPM akhir 275, Wafa Aisyah Yusriya Farjana dengan NPM akhir 318. Baik, yang pertama yaitu Revenue Recognition Standard, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menggunakan Asset Liability Approach, yaitu perusahaan menggunakan pendapatan berdasarkan aset atau liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menggunakan kontrak dengan pelanggan karena kontrak mengawali transaksi pendapatan. Kontrak mengindikasi adanya suatu transaksi, menyediakan pengukuran dalam pembayaran, dan mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi. Nah, jadi pada tabel ini ditunjukkan konsep utama pengakuan pendapatan. Standar tersebut pertama-tama mengidentifikasi tujuan utama pengakuan pendapatan yang diikuti oleh proses 5 langkah yang harus digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa pendapatan diukur dan dilaporkan dengan benar. Nah, puncak dari proses ini adalah prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu identify the contract with cost step 1. Yang pertama dia menentukan kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, menentukan kewajiban kinerja. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat ada alokasi harga transaksi. Dan yang kelima ada mengakui pendapatan. Yang selanjutnya yaitu identifying separate part obligation step 2. Beberapa isu khusus yang sering muncul antara lain ada kontrak gabungan, perubahan kontrak, imbalan variabel, garansi, hak retur, dan lisensi. Selanjutnya ada contoh ilustratif, ada Margo Company menjual barang baru diakui sebagai pendapatan setelah pengiriman meskipun kontrak sudah ditandatangani lebih dahulu. Lalu ada Bean Coffee, kopi dan bagel dihitung sebagai kewajiban terpisah, tetapi latte dianggap kewajiban gabungan. Yang ketiga ada Tata Motors menjual mobil plus layanan telematika harus dipisah karena keduanya bisa dijual sendiri-sendiri. Dan yang terakhir ada Softech, lisensi software plus jasa konsultasi yang saling terkait erat dihitung sebagai kewajiban gabungan. Saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan menentukan harga transaksi langkah 3. Dalam menentukan harga transaksi ini tuh faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan itu ada 4. Yang pertama yaitu variable consideration, time value of money, dan cash consideration, dan yang terakhir consideration paid or payable to the customer. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu variable consideration atau pertimbangan variabel. Variable consideration yaitu bagian dari harga transaksi yang jumlahnya tidak pasti karena tergantung pada kondisi atau peristiwa di masa depan. Contohnya bonus, diskon, penalti, atau intensif. Nah, di sini tuh perusahaan harus mengestimasi jumlah yang dapat diterima menggunakan expected value atau nilai ekspektasi jika ada banyak kemungkinan hasil. Lalu menggunakan most like amount atau jumlah yang paling mungkin jika ada beberapa kemungkinan hasil. Namun perusahaan itu hanya boleh mengaku jika sangat mungkin jumlah tersebut benar-benar akan diterima dan tidak menimbulkan risiko besar perbalikan di masa depan. Lalu yang kedua, time value of money atau nilai waktu uang itu muncul jika ada perbedaan signifikan antara waktu transfer barang atau jasa dengan waktu pembayaran. Hal ini tuh terjadi karena kontrak mengandung komponen pembiayaan. Nah, jika pembayaran dilakukan jauh sebelum atau sudah barang atau jasa diberikan, maka perusahaan itu harus menyesuaikan nilai transaksi itu dengan cara mendiskontokan pembayaran masa depan ke nilai kini, mengakui selisihnya sebagai pendapatan bunga jika pembayaran ditangguhkan atau mengakuinya sebagai beban bunga jika pembayaran dipercepat. Tujuannya itu agar pendapatan yang diakui benar-benar mencerminkan nilai tunai saat ini dari barang atau jasa yang diberikan.
Non-cash consideration, kadang perusahaan menerima imbalan bukan berupa uang, melainkan barang, jasa, atau bentuk lain. Dalam kondisi seperti ini, pendapatan diakui berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Contoh, bila perusahaan jasa mendapatkan saham sebagai bayaran, maka nilai pendapatan yang dicatat sesuai nilai pasar saham tersebut. Jika nilai wajar tidak bisa ditentukan secara langsung, maka perusahaan dapat menggunakan perkiraan harga jual jasa yang diberikan. Selain itu, perusahaan jasa juga bisa menerima kontribusi seperti donasi, hibah, aset atau tanah, bangunan, fasilitas, bahkan penghapusan utang. Dalam situasi ini, pendapatan tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Consideration paid or payable to customers, atau pertimbangan yang dibayar atau harus dibayar kepada pelanggan. Perusahaan itu seringkali memberikan imbalan kepada pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian pendapatan. Imbalan ini itu dapat berupa diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, atau layanan tambahan. Secara umum, bentuk pertimbangan ini itu mengurangi jumlah imbalan yang diterima dan menurunkan jumlah pendapatan yang diakui. Kemudian contohnya itu diskon volume 3% itu dikurangi pendapatan saat pengakuan jika kemungkinan besar diberikan. Jika tidak jadi diberikan, selisih dicatat sebagai diskon penjualan yang dihapuskan. Kemudian diskon tunai atau prompt settlement itu juga mengurangi pendapatan bila material. Kemudian allocating the transaction step 4 itu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan step 4. Jika kontrak punya beberapa kewajiban, itu dialokasikan sebagai harga transaksi atau berdasarkan nilai wajar relatif standalone selling price. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, adjusted market assessment, yang dimana itu melihat harga pasar atau pesaing, kemudian menyesuaikan margin. Yang kedua, expected cost ditambah margin, yaitu hitung biaya ditambah margin. Yang ketiga, residual approach, itu total harga dikurangi harga jual terpisah lainnya. Tujuannya itu untuk pendapatan diakui secara adil untuk tiap barang dan jasa. Kemudian intinya dari kedua materi ini yaitu diskon dan insentif pelanggan itu mengurangi pendapatan, sedangkan alokasi harga transaksi itu didistribusi ke tiap kewajiban berdasarkan nilai wajar. Oke, selanjutnya ada pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Langkah 5. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Kedua, perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. Yang ketiga, perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. Yang keempat, perusahaan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Yang kelima, pelanggan telah menerima aset. Lalu ada isu dalam akuntansi pengakuan pendapatan. Yang pertama, retur penjualan dan potongan harga atau sales returns and allowance. Yang kedua, perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali atau repurchase agreements. Ketiga, tagih dan tahan atau bill and hold. Yang keempat, hubungan principal agent atau principal agent relationships. Yang kelima, konsinyasi atau consignments. Yang keenam, garansi atau warranties. Yang ketujuh, uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau non-refundable upfront fees. Yang pertama ada sales returns and allowance. Hak retur diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan, di antaranya ketidakpuasan terhadap produk. Perusahaan menerima retur produk dengan menerima berbagai kombinasi dari hal berikut. Yang pertama, pengembalian penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang atau yang akan terutang terhadap penjual. Dan yang ketiga, produk lain yang terkait dengan pertukaran. Lalu selanjutnya ada credit sales with returns and allowance.
Contohnya di sini pada tanggal 12 Januari 2022, Vanden menjual secara kredit 100 buah kamera seharga €100 tiap buah kepada Amaya. Vanden mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Nah, harga pokok tiap produk adalah €60. Vendor mengestimasi bahwa yang pertama, 3 buah produk akan dikembalikan. Yang kedua, biaya pemulihan produk tidak material. Dan yang ketiga, produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mencatat penjualan kamera pada tanggal 12 Januari 2022, jurnalnya yaitu Oconizef Apple pada sales revenue sebesar €10.000, lalu COGS pada inventory sebesar €6.000. Nah, pada 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 buah kamera. Pada 31 Januari, Vanden menyusun laporan keuangan dan menetapkan bahwa kemungkinan hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan. Venden membuat jurnal transaksi tersebut yaitu Sales Returns and Allowance pada accounts receivables sebesar €200 dan Returns Inventory pada COGS sebesar €120. Venden sebelumnya telah mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan akan ada 3 kamera yang dikembalikan. Venden meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyesuaian pada 31 Januari 2022 untuk mencatat retur yang diperkirakannya tersebut. Nah, untuk mencatat retur penjualan yang diharapkan 31 Januari yaitu Sales Returns and Allowance pada Allowance for Sales Returns and Allowances sebesar €100. Lalu untuk mencatat retur penjualan yang diperkirakan atas satu buah kamera yaitu Estimate Inventory Returns pada COGS sebesar €60. Jadi laporan rugi Venden untuk bulan Januari yaitu sales revenue-nya 100 kali €100 yaitu €10.000 dikurangi sales returns and allowance €300 dan menghasilkan net sales €9.700 lalu dikurangi COGS €5.820 dan menghasilkan gross profit €3.880. Laporan posisi keuangan Venden 31 Januari yaitu cash-nya €10.000, return inventory including estimate yaitu €180 dan liability €300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zaitun Naila dengan nomor NPM Mahir 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cash sales with return. Nah, cash sales with return itu adalah transaksi penjualan di mana penjual tetap mengakui pendapatan pada saat penyerahan barang, namun memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam praktiknya ada 3 kondisi yang bisa dicatat. Yang pertama yaitu penjualan awal dicatat seperti transaksi penjualan biasa. Lalu yang kedua yaitu return aktual dicatat saat pembeli benar-benar mengembalikan barang. Lalu yang terakhir yaitu estimasi return. Nah, dicatat untuk mengantisipasi kemungkinan return tambahan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan realita atau net sales, sehingga laporan keuangan tidak melebihi pendapatan. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Contohnya Venden NV menjual 100 kamera pada Amaya SA pada tanggal 12 Januari tahun 2022 dengan harga €100 per unit. Nah, total penjualannya yaitu €10.000, lalu harga pokok per unitnya yaitu €60 dikurangi dengan total HPP-nya senilai €6.000. Nah, pada tanggal 24 Januari 2022, Amaya mengembalikan 2 kamera senilai €200 dengan HPP €120. Kemudian pada tanggal 31 Januari, Venden memperkirakan akan ada tambahan return 1 kamera senilai €100 dengan HPP €60. Nah, untuk penjurnalannya yaitu cash
pada debit senilai 10.000, lalu sales revenue senilai 10.000 pada pada kredit, lalu cost of goods sold senilai 6.000, lalu inventory senilai 6.000. Itu penjualan pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Lalu return aktual 2 kamera pada tanggal 24 Januari tahun 2022, yaitu penjualannya adalah sales return and allowances senilai 200, lalu itu pada debit, lalu pada kreditnya return liability senilai 200, lalu inventory return goods itu pada debit senilai 120, lalu cost of goods sold pada kredit senilai 120. Lalu untuk penjurnalan estimasi return tambahan kamera pada tanggal 31 Januari tahun 2022, yaitu sales return and allowance cash senilai 100 pada debit, lalu refund liability senilai 100 pada kredit, lalu inventory senilai 60 pada debit, lalu cost of goods sold senilai 60 pada kredit. Jadi cash sales with return itu intinya menekankan bahwa perusahaan tidak bisa hanya mencatat penjualan kotor, namun perlu ada pengakuan return aktual maupun return estimasi pada pendapatan yang tersaji di laporan keuangan yang terrealisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Repun Cash Adjustment. Nah, Repun Cash Adjustment itu adalah suatu kontrak di mana penjual menjual aset kepada pembeli, namun berjanji atau diwajibkan untuk membeli kembali aset tersebut di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan. Nah, dalam akuntansi hal tersebut itu perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jika penjual masih memiliki kewajiban untuk membeli kembali, maka kontrol atas aset tidak benar-benar berpindah. Lalu akibatnya adalah transaksi tersebut bukan dianggap sebagai penjualan, melainkan pembiayaan. Lalu penjual akan mencatat uang yang diterima dari pembeli sebagai liabilitas atau utang. Lalu pembayaran kembali di masa depan beserta tambahan yang dianggap sebagai beban bunga. Nah, tujuan dari pencatatan ini adalah agar laporan keuangan tidak menampilkan pendapatan yang sebenarnya belum terrealisasi karena secara substansi aset masih dikuasai oleh pihak penjual. Lalu ada contoh kasus seperti Morgan Ltd menjual peralatan kepada Land Construction pada tanggal 1 Januari tahun 2022 dengan harga 100.000. Namun ada perjanjian bahwa Morgan akan membeli kembali peralatan tersebut pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan harga 121. Nah, karena harga beli kembali lebih tinggi dengan harga jual, maka Morgan dianggap hanya meminjam uang dari Land Construction. Nah, dari selisih harga tersebut adalah 21.000. Nah, selisih tersebut dianggap sebagai beban bunga yang harus diakui selama 22 tahun. Nah, untuk penjurnalan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 adalah cash pada debit senilai 100.000, lalu liability to Land Construction pada kredit senilai 100.000 juga. Lalu pada tanggal 31 Januari tahun 2022 itu interest expense nilai 10.000 pada debit, lalu liability to Land Construction senilai 10.000 pada kredit. Lalu untuk penjurnalan pengakuan tahun 2023 atau disebut sebagai pelunasan jurnalnya yaitu interest expense senilai 11.000 pada debit, lalu liability to Land Construction pada kredit senilai 11.000, lalu liability to Land Construction pada debit senilai 121.000, lalu cash pada kredit senilai 121.000. Jadi pada
Return cash adjustment transaksi yang terlihat seperti penjualan sebenarnya adalah bentuk pinjaman. Oleh karena itu, yang dicatat adalah kas masuk atau utang dan beban bunga, bukan penjualan dan pendapatan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bill and hold adjustment. Nah, bill and hold adjustment itu adalah transaksi penjualan di mana pembeli sudah melakukan pembelian dan memperoleh hak kepemilikan barang. Tetapi barangnya itu masih tetap disimpan di gudang penjual sampai pembeli siap untuk menerimanya. Nah, agar penjual dalam skema bill and hold ini bisa diakui, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut standar akuntansinya. Yang pertama yaitu alasan perjanjian substantif. Nah, misalnya pembeli belum punya tempat penyimpanan atau tokonya belum siap. Lalu yang kedua yaitu barang dapat diidentifikasi khusus sebagai milik pembeli. Lalu yang ketiga yaitu barang siap dikirim, yang artinya barang sudah selesai diproduksi dan tidak ada lagi proses tambahan. Lalu yang terakhir yaitu penjual tidak boleh menggunakan barang untuk tujuan lain atau menjualnya kepada pihak yang lain. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka penjualan tidak boleh diakui hingga barang benar-benar dikirim. Lalu ada contoh kasusnya. Misal nih, pada 1 Maret tahun 2022, Butler AS menjual perapian senilai 450.000 kepada Birasto. Nah, harga pokok atau HPP-nya perapian tersebut adalah senilai 280.000. Namun, Birasto meminta agar perapian tetap disimpan di gudang Butler sampai toko barunya selesai dibangun. Nah, karena semua kriteria bill and hold sudah terpenuhi, terdapat mengakui penjualannya pada tanggal 1 Maret 2022 meskipun barangnya masih berada di gudang si butlernya. Untuk penjurnalan pada tanggal 1 Maret adalah account receivable senilai 450 pada debit, lalu sales revenue pada kredit senilai 450, lalu cost of goods sold senilai 280 pada debit, lalu inventory-nya pada kredit senilai 280. Jadi, bill and hold adjustment ini memungkinkan pengakuan penjualan tanpa perpindahan fisik barang, asalkan syarat-syarat formal terpenuhi. Nah, intinya yang berpindah bukan barangnya, tetapi hak kepemilikan dan kontrol barang tersebut. Baik, selanjutnya materi principal agent relationship. Dalam hubungan prinsipal agen, kewajiban agen adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau jasa, jumlah yang dikumpulkan atas nama prinsipal bukan pendapatan agen. Pendapatan agen adalah komisi yang diterima, biasanya persentase dari total penjualan. Nah, ada contoh seperti faktanya, Flyaway Travel menjual tiket pesawat untuk British Airways atau BA, GBR kepada berbagai pelanggan. Pertanyaannya, apa saja kewajiban kinerja dalam situasi ini dan bagaimana pendapatan harus diakui untuk prinsipal dan agen? Nah, solusinya yaitu prinsipal adalah BA dan agen adalah Flyaway Travel. Karena BA bertanggung jawab menyediakan transportasi udara kepada pelanggan, maka BA diklasifikasikan sebagai prinsipal. Flyaway Travel berperan sebagai agen yang memfasilitasi penjualan tiket dan menerima komisi sebagai imbalan, bukan seluruh harga tiket. Meskipun Flyaway menerima pembayaran penuh dari pelanggan, mereka kemudian mengirimkan jumlah bersih ke BA setelah dikurangi komisi. Oleh karena itu, Flyaway tidak mencatat seluruh biaya tiket sebagai pendapatan. Pendapatannya adalah komisi yang diterima. Kendali atas pelaksanaan layanan transportasi tetap berada di tangan BA, bukan Flyaway Travel. Nah,
Beberapa orang berpendapat bahwa flyaway harus mencatat pendapatan secara bruto dengan harga penuh tiket. Nah, sementara lainnya percaya bahwa pendekatan itu lebih tepat karena pendapatan sebenarnya adalah komisi. IASB menetapkan kriteria seperti apakah jumlah yang diperoleh sudah ditentukan sebelumnya sebagai biaya tetap atas persentase dari penjualan untuk menentukan apakah flyaway berperan sebagai agen dalam hubungan prinsipal agen. Selanjutnya yaitu consignments atau konsinyasi. Dalam penjualan konsinyasi, produsen atau grosir mengirim barang kepada pedagang sebagai agen dengan hak kepemilikan tetap di tangan pengirim sampai terjual. Pedagang bertugas menjual dan menerima komisi, sementara pengirim mengakui pendapatan setelah menerima pemberitahuan penjualan. Dalam konsinyasi, pengirim menyimpan barang sebagai inventaris, sementara penerima tidak mencatatnya sebagai aset. Setelah penjualan, penerima memiliki liabilitas bersih ke pengirim menerima laporan penjualan dan mengakui pendapatan secara berkala. Nah, dalam perjanjian konsinyasi, pihak pengirim barang atau prinsipal menanggung risiko bahwa barang dagangan mungkin tidak terjual dan tidak mengakui pendapatan sampai barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Nah, pihak penerima barang atau agen hanya mengakui pendapatan berupa komisi atas penjualan tersebut. Meskipun menggunakan berbagai sistem dan akun pencatatan, tujuan utama dari pengaturan ini adalah menunda pengakuan pendapatan sampai penjualan yang sebenarnya terjadi, sehingga pendapatan yang diakui mencerminkan transaksi yang nyata dan pasti. Selanjutnya yaitu warantis atau garansi, di mana garansi ini ada dua, yaitu garansi jenis jaminan dan garansi jenis layanan, di mana untuk garansi jenis jaminan, yaitu menjamin produk memenuhi spesifikasi saat penjualan, termasuk dalam harga jual. Kemudian merupakan satu kewajiban kinerja dengan garansi kualitas, dan perusahaan tidak mencatat kewajiban terpisah dan liabilitas diestimasi serta dibebankan selama periode penjualan. Nah, kalau untuk garansi jenis layanan, yaitu memberikan layanan tambahan di luar garansi jaminan dan dijual terpisah. Nah, contohnya tuh kayak misal ketika kita membeli TV itu, kadang garansinya itu dijual terpisah. Jadi kita, harga barang sama harga garansinya itu beda. Kemudian, merupakan kewajiban pelaksanaan tambahan dan memiliki harga jual tersendiri. Lalu pendapatan diakui saat layanan diberikan dan perusahaan harus mengalokasikan sebagian dari harga transaksi untuk kewajiban ini. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan nomor NPM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-refundable upfront fees. Jadi ini merupakan pembayaran awal yang dilakukan oleh pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan dan biasanya terkait aktivasi, inisiasi, atau setup. Contohnya biaya masuk gym, biaya aktivasi internet, dan biaya keanggotaan. Non-refundable upfront fees ini tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan kecuali benar-benar ada barang atau jasa yang sudah diserahkan saat itu juga. Kemudian untuk prinsip pengakuan, yang pertama, jika fee menghasilkan barang atau jasa terpisah atau distinct performance obligation, biasanya diakui saat barang atau jasa itu diserahkan. Kemudian yang kedua adalah jika fee hanya sebagai pembayaran awal untuk layanan utama, maka tidak boleh diakui langsung, harus dialokasikan ke periode layanan. Berikutnya adalah kontrak aset and liabilities. Jadi kontrak aset terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya kepada pelanggan. Dan yang kedua adalah hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Kemudian perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan. Hak bersyarat pada laporan posisi keuangan harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Sedangkan kewajiban kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan yang telah membayar perusahaan. Kewajiban kontrak umumnya disebut sebagai pendapatan penjualan yang belum diterima atau pendapatan jasa yang belum diterima. Berikutnya adalah contoh soal dari kontrak aset. Pada 1 Januari 2022, FinAsa menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain Overstock seharga
euro. Kontrak tersebut menyatakan bahwa pembayaran untuk produk A tidak akan dilakukan sampai produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan sampai produk A maupun produk B dipindahkan ke Obermain. Fin menentukan harga jual terpisah sebesar 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 euro untuk produk B. Fin menyerahkan produk A ke Obermain pada 1 Februari 2022. Pada 1 Maret 2022, Fin menyerahkan produk B ke Obermain. Entry jurnal apa yang seharusnya dibuat Fin terkait kontrak ini pada tahun 2022. Jadi pada 1 Februari 2022, jurnalnya adalah kontrak aset pada sales revenue sebesar 30.000 euro. Berikutnya adalah contoh soal dari kontrak liabilities. Pada 1 Maret 2022, perusahaan Henley menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Propel. Pada 31 Juli 2022, disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh sebesar $10.000 di muka pada 15 April 2022. Henley menyerahkan produk tersebut pada 31 Juli 2022. Biaya produk tersebut adalah $7.500. Kemudian entry jurnal apa yang diperlukan pada tahun 2022? Saat menerima uang tunai pada 15 April 2022, jurnalnya adalah cash pada unearned sales revenue sebesar $10.000. Kemudian saat menerima uang tunai pada 15 April 2022, jurnalnya adalah unearned sales revenue pada sales revenue sebesar $10.000. Selain itu, Henley mencatat harga pokok penjualan yaitu cost of goods sold pada inventory sebesar $7.500. Berikutnya adalah kontrak modification. Perubahan kontrak pada saat kontrak masih berlangsung ada dua pendekatan. Yang pertama adalah separate contract atau kontrak baru. Jika barang atau jasa tambahan bersifat distinct dan harga mencerminkan harga jual stand-alone, jadi akuntansi dipisah dari kontrak. Kemudian yang kedua adalah prospective modification. Jika barang atau jasa tambahan tidak distinct atau harga tidak sesuai stand-alone price, perubahan diperlukan secara prospektif, yaitu harga sisa kontrak dihitung ulang dengan cara campuran atau blended price. Kemudian untuk contoh soalnya, Crandall Co. memiliki kontrak menjual 100 produk dengan harga masing-masing produk adalah $100. Setelah mengirim 60 produk, kontrak diubah dengan menambah 20 produk dengan nominal $95 tiap produk, sesuai harga jual terpisah. Karena memenuhi syarat, tambahan 20 produk diperlukan sebagai kontrak baru dan terpisah. Jadi, consideration of product not yet delivered under original contract yaitu $100 dikali dengan 40 produk, jadi $4.000. Kemudian consideration for product to be delivered under the contract modification $95 dikali dengan 20, jadi $1.900. Kemudian total remaining revenue yaitu $4.000 ditambah dengan $1.900 sama dengan $5.900. Jadi revenue per remaining unit yaitu $5.900 dibagi dengan 60, jadi $98,33. Dan yang terakhir adalah cost to fulfill a contract. Cost to fulfill a contract adalah biaya yang timbul untuk melaksanakan kewajiban kontrak dengan pelanggan. Tidak semua biaya bisa langsung dibebankan. Ada yang bisa diakui sebagai aset kontrak atau capitalized jika memenuhi syarat tertentu. Sebuah biaya untuk memenuhi kontrak dapat diakui sebagai kontrak fulfillment asset jika yang pertama directly relate dengan kontrak.
Contohnya, tenaga kerja langsung, material langsung, penyusutan alat khusus untuk kontrak itu, biaya inspeksi, biaya desain khusus, atau asuransi proyek. Kemudian yang kedua adalah generate or instance resource yang akan dipakai untuk memenuhi kontrak. Artinya biaya itu menghasilkan nilai tambah yang bisa digunakan perusahaan untuk melanjutkan kewajiban kontrak. Dan yang terakhir adalah expected to be recovered atau dapat dipulihkan. Jadi biaya itu bisa dipulihkan dari pendapatan kontrak yang telah dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu ada collectability, yaitu resiko kredit karena pelanggan tidak mampu membayar sesuai dengan kontrak. Apakah perusahaan akan dibayar atau tidak itu bukanlah pertimbangan untuk menentukan pengakuan pendapatan. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidaklah sesuai dengan resiko kredit pelanggan. Selanjutnya yaitu ada disclosure. Perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kontrak dengan pelanggan, kebijakan yang signifikan, dan aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak. Nah, selanjutnya yang terakhir, pengungkapan yang disebutkan sebelumnya yaitu dapat berupa disagregasi pendapatan atau disaggregation of revenue, rekonsiliasi saldo kontrak atau reconciliation of contract balance, kewajiban pelaksanaan yang tersisa atau remaining performance obligation, biaya untuk memperoleh atau menyelesaikan kontrak atau cost to obtain or fulfill contract, dan pengungkapan kualitatif lainnya seperti kebijakan signifikan dan perubahan-perubahannya, dan pendapatan minimum yang bukan bagian dari imbalan variabel.